Baik, terima kasih atas kesempatan diberikan kepada saya. Saya atas nama Victor Sluetang ingin mempresentasikan hasil kerja PowerPoint dalam mata kuliah akuntansi perbankan, dan di sini materi yang saya bawakan adalah akuntansi jasa lainnya. Akuntansi jasa lainnya. Di sini jasa bank adalah semua aktivitas bank baik secara langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan tugas dan fungsi bank sebagai lembaga intermediasi. Nah, sebagai lembaga intermediasi itu lembaga yang memperlancar terjadinya transaksi perdagangan, sebagai lembaga yang memperlancar peredaran uang, serta sebagai lembaga yang memberikan jaminan kepada nasabahnya. Yang di dalam akuntansi jasa lainnya di sini ada payment point. Payment point di sini salah satu jenis bank untuk melayani masyarakat yang akan melakukan pembayaran yang relatif rutin dan nilainya relatif kecil. Contohnya pembayaran rekening listrik, telepon, air, dan lain-lainnya. Payment point disebut juga rekening titipan dan diartikan sebagai rekening bersyarat yang sifatnya tidak mengikat bagi bank untuk melakukan kewajiban kepada individu atau lembaga tertentu yang memberikan amanat. Di sini ada contoh, pada tanggal 3 Mei 2018 diterima pembayaran dari pelanggaran listrik sebesar 500.000. Nah, jurnal yang dicatat di sini dalam rekening kas sebesar 500.000 dalam posisi debit dan rekening titipan PLN pada posisi kredit sebesar 500.000. Nah, untuk pencatatan rekening dimulai saat menerima slip tagihan dari individu atau lembaga yang memberi amanat. Pencatatan tersebut dikelompokkan ke dalam rekening administratif dalam kelompok kontingensi kewajiban. Pada saat selesainya pembayaran, tanggal 20 Mei 2018, hasil tagih dari masyarakat dilimpahkan ke Giro PLN. Nah, untuk jurnal yang dibuat di sini adalah rekening titipan PLN pada posisi debit sebesar 500.000 dan Giro PLN pada posisi kredit sebesar 500.000. Nah, yang berikut di sini adalah safe deposit box. Ini merupakan salah satu jasa perbankan untuk melayani masyarakat yang akan melakukan penyimpanan barang, yaitu barang-barang berharga di bank. Nah, keamanan barang berharga tersebut terjamin karena untuk membuka setiap kotak penyimpanan diperlukan 2 kunci. Kunci pertama dipegang pihak bank, kunci kedua dipegang oleh penitip barang. Jasa penyimpanan barang tersebut memberikan pendapatan bagi bank. Untuk biaya penyimpanan SDB ini atau disebut safe deposit box, di sini ada yang pertama ada biaya sewa, terus yang kedua ada setoran jaminan kunci SBD. Ini diperlukan karena untuk mengganti bila kunci kotak penyimpanan tersebut hilang. Namun bila sampai selesai penyimpanan barang berharga ternyata kunci tidak hilang, maka setoran jaminan kunci akan dikembalikan kepada yang berhak, penitip barang. Untuk manfaat deposit box di sini memberikan keamanan dan kenyamanan serta menyimpan semua barang-barang berharga. Untuk fasilitas safe deposit box di sini dilengkapi dengan teknologi. Adapun tersedia dalam beberapa ukuran, ada pembayaran safe deposit, pembayaran sewa safe deposit box langsung selama 3 tahun, lalu diberikan bebas sewa 1 tahun tanpa bayar. Lalu di sini ada persyaratan dan ketentuan safe deposit box. Ini di sini diperuntukkan bagi perorangan dan badan usaha adapun memiliki rekening serta mengisi biodata yang diperlukan oleh bank. Ini adalah persyaratan dan ketentuan safe deposit box. Di sini ada contoh soal pada tanggal 1 Juli 2009, Bank Sejahtera Singaraja menerima permohonan seorang nasabah bernama Wika untuk menyimpan barang dan surat berharga miliknya. Untuk itu, Wika menyerahkan setoran jaminan sebesar 1.500.000 secara tunai dan membayar sewa dibayar di muka sebesar 2.400.000 dan uang sewa 6 bulan ke depan atas beban giro Wika. Masa sewa akan jatuh tempo pada tanggal 31 Desember 2009. Jurnal yang kita buat di sini kas sebesar 1.500.000 dan untuk giro Wika itu pada posisi debit sebesar 2.400.000 dan pada posisi kredit ada setoran jaminan kunci SBD itu sebesar 1.500.000 pada posisi kredit serta pendapatan sewa SBD
pada posisi kredit sebesar 2.400.000. Ini di sini jurnal di mana diterima di muka. Adapun pada tanggal 31 di sini ada keterangan di mana jurnal dilakukan tiap akhir bulan pada tanggal 31 Juli, 31 Agustus, 30 September, serta 31 Oktober dan 30 November dan 31 Desember. Ini adalah jurnal amortisasi terhadap pendapatan sewa safe deposit box diterima di muka. Ini adalah bentuk jurnalnya. Yang berikut adalah rupiah traveler check. Di sini rupiah traveler check atau biasa disebut RTC atau sering disebut juga lagi dengan cek perjalanan merupakan surat berharga yang diterbitkan dalam valuta rupiah dengan ciri aman, terpercaya, praktis, dan fleksibel, serta dijamin oleh bank penerbit dengan masa berlakunya tidak terbatas. Cek ini dapat diuangkan kapan saja dan di mana saja. RTC ini sebagai piranti umumnya diterbitkan bagi mereka yang akan melakukan perjalanan jauh dan ingin aman dalam membelanjakannya. Jadi ini dapat digunakan sebagai alat pembayaran pada penjual barang atau jasa atau merchant tertentu yang telah menjalin kerjasama dengan bank yang bersangkutan. Serta cek ini juga dapat dijadikan di kantor cabang pelaksana bank sendiri. Contoh transaksi di sini, travel check di sini tanggal 21 April 2017 Dewi nasabah Giro Bank Mitra Niaga Semarang membeli rupiah traveler check seri A sebanyak 8 lembar atas beban giro sebesar 2 juta dan tunai 1.500.000 dan beban giro dan nasabah Bank Mitra nilai Semarang 2 juta serta cek BAS Semarang sebesar 2.500.000. Jurnal diminta Niaga sebagai bank penerbit. Nah, adapun dalam RTC terdapat pencairan dan penggunaan rupiah traveler check. Lalu ada penjualan RTC melalui agen penjualan. Nah, kedua ini yang dibahas pertama pencairan dan penggunaan rupiah traveler check. Di sini pencairan RTC dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja pada cabang bank sendiri serta dapat digunakan pada beberapa merchant yang telah menjalin kerjasama dengan bank penerbit RTC. Nah, RTC yang diterbitkan atas nama pembawa sehingga bila dikaitkan oleh orang yang tidak tercantum dalam RTC, maka bank pembayar harus konfirmasi terlebih dahulu ke cabang penerbit dan sekaligus melakukan inkaso. Contoh transaksi RTC di sini bila tanggal 31 Mei 2017 Dewi mencairkan RTC sebanyak 2 lembar di Bank Mitra Niaga Denpasar. Maka jurnalnya di sini adalah jurnal dicatat penerbit Bank Mitra Niaga Semarang. Di sini terdapat 2 juta. Saya lupa mengisikan. Di sini ada biaya atau semacam inkaso sebesar 1 juta. Nah, jurnal di sini terdapat 2 juta dan ini posisi debit dan kredit dengan nama pada rekening rupiah traveler check dan inisial RAK cabang Denpasar. Nah, jurnal di cabang pembayaran, kalau yang di atas jurnal di cabang penerbit, kalau yang di bawah di sini jurnal di cabang pembayaran untuk Bank Mitra Niaga Denpasar. Ini RAK cabang Denpasar pada posisi debit sebesar 2 juta dan kas pada posisi kredit sebesar 2 juta. Nah, berikut penjualan RTC melalui agen penjualan. Ini dapat dilakukan melalui agen penjualan, misalnya biro perjalanan, biro wisata, dan sebagainya. Agen-agen tersebut adalah agen yang telah menjalin kerjasama dengan bank penerbit RTC sebagai kompensasi atas penjualan RTC. Maka bank memberikan komisi penjualan RTC kepada agen yang besarnya setiap bank berbeda. Transaksi dengan agen akan didahului dengan pencatatan pada rekening administratif atas penyerahan warkat RTC sebesar nilai nominal. Contoh transaksi RTC di sini tanggal 10 Juni 2017 Bank Mitra Niaga Semarang menyerahkan warkat RTC kepada Biro Wisata Empuka
di Semarang sebanyak 100 lembar. Nilai nominal yang ditulis pada setiap lembar ETC adalah 1 juta. Nah, jurnal di Bank Mitra Niaga Semarang saat menyerahkan warkat ETC. Ini jurnal pada tanggal 10 bulan 6 2017. Ini rekening warkat RTC yang diserahkan pada posisi kredit sebesar 100 juta. Demikian hasil presentasi dari saya. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Bila mana ada yang salah, saya minta mohon maaf. Terima kasih.